Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Sonta Dewi Mayanti dari SMP Kristen Ketapang 3 Cibubur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan merefleksikan modul 1.1A8 mengenai koneksi antar materi. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik dalam merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya langsung saja menjawab pertanyaan pertama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong. Mereka tidak tahu apa-apa, sehingga saya harus mengisi kertas itu dengan memberikan pengetahuan kepada mereka sesuai pemikiran dan keinginan saya. Dengan kata lain, saya bebas melakukan apa saja untuk mengisi kertas kosong tersebut. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam proses KBM, saya lebih mendominasi pembelajaran. Saya lebih cenderung banyak menggunakan metode ceramah dalam kelas saya. Sehingga yang terlihat aktif adalah gurunya, bukan muridnya. Dalam hal ini, pembelajaran masih satu arah, yakni masih berpusat pada guru. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, saya cenderung hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja dan kurang memperhatikan karakteristik tiap siswa saya. Dan ini ternyata sangat buruk bagi perkembangan kodrat dan kemerdekaan anak didik saya. Yang keempat, fokus penyelesaian materi dan pencapaian KKM. Dulu, saya hanya fokus pada target penyelesaian materi tanpa melihat kembali sejauh mana pemahaman anak didik saya akan materi tersebut. Dan saya juga menuntut anak didik saya untuk bisa mencapai atau melewati nilai KKM yang sudah ditetapkan. Karena menurut saya, pembelajaran tersebut dikatakan tidak berhasil jika banyak dari mereka yang tidak mencapai KKM. Dan ini terlihat seperti beban berat bagi mereka. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Adapun perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, 1. Saya setuju bahwa setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sehingga dalam hal ini guru harus menuntun dan membantu mereka untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat menjadi manusia seutuhnya dan bisa memperbaiki lakunya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pembelajaran bukan berpusat kepada guru, melainkan harus berpusat kepada siswa. Karena setiap siswa adalah anak-anak yang unik dan istimewa. Dalam hal ini, guru harus memberikan kebebasan kepada setiap siswanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan menurut minat, bakat, serta kreativitas mereka masing-masing. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman juga menyenangkan. Kita tahu bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Oleh sebab itu, kita harus menyelingi kegiatan bermain dalam proses pembelajaran kita. Dalam hal ini, kita bisa, yang keempat, mengenal karakteristik, minat, bakat setiap anak didik kita dengan baik. Yang selanjutnya, guru harus
harus memposisikan dirinya seperti seorang pamong atau orang tua kandung mereka, sehingga terjalin ikatan keluarga yang erat antara orang tua dan anak, kakak dan adik, atau sebagai antar sahabat yang baik. Dalam hal ini, guru harus bisa menjadi pendengar, pelindung, dan penuntun bagi setiap muridnya. Yang keenam, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Dengan kemajuan teknologi, siswa bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja melalui device mereka. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan rangsangan atau stimulus agar siswa menjadi aktif dan mampu berpikir kritis. Dan yang ketujuh, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan di mana siswa belajar menerima keberaneka-ragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Selain itu, siswa juga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dengan menjunjung nilai-nilai budaya dan budi pekerti serta kebudayaan Indonesia. Nah, sejauh ini yang akan saya terapkan di dalam kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pertama, merancang dan mendesain pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan karakteristik atau tipe belajar setiap siswa saya. Dalam hal ini, saya akan lebih memperbanyak jenis-jenis permainan yang merangsang kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa saya, serta penerapan model atau metode pembelajaran yang lebih variatif. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan aspek budi pekerti dan nilai-nilai kebudayaan lokal di daerah Jawa Barat kepada siswa saya. Yang keempat, menjadi pamong atau orang tua dan siswa sebagai anak dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis pada budaya kearifan lokal dengan konsep belajar merdeka. Dan yang kelima, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan memperhatikan keadaan dan kondisi tempat tinggal atau lokasi peserta didik saya. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Dari 3 pertanyaan pemantik tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa setiap anak yang membawa keunikan dan keistimewaan kodratnya layak mendapatkan kebahagiaannya dengan cara memanusiakan mereka dan menjadikan diri kita sebagai orang tua atau sahabat yang baik bagi mereka, yakni dengan memusatkan atau memprioritaskan mereka sesuai karakteristiknya masing-masing. Demikianlah pemaparan saya pada modul 11A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Mari Bapak Ibu guru hebat, maju terus dan saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan generasi muda kita. Jangan lupa klik like, share, follow, dan subscribe-nya. Salam guru penggerak.